Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruzul Faiz, NIM 53020230031. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Tafsir Al-Mizan karya Tobak-Tobai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Mufasir. Muhammad Husain At-Tabatabai adalah salah satu pemikir besar dalam tradisi Islam Syiah kontemporer. Ia lahir pada tahun 1903 di Tabriz, Iran, dan wafat pada 1981 di Qom, Iran. Ia dikenal sebagai filosof, teolog, dan mufasir. Pendidikan awalnya ditempuh di kampung halamannya, lalu melanjutkan ke Hauzah di Najaf, Irak, tempat ia mendalami filsafat, fikih, dan usul fikih. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Sayyid Abdul Hasan Isfani dan Syekh Muhammad Hussein Gorafi Isfani. Setelah kembali ke Iran, ia mengajar di Qom dan menjadi tokoh utama dalam kebangkitan filsafat Islam pada abad ke-20. Ia dikenal luas karena mengintegrasikan antara rasionalitas filosofis dan spiritualitas dalam konteks Syiah Isna Asyariyah. Salah satu murid terkenalnya itu ada Murtadha Mutahhari yang kemudian menjadi pelopor intelektual revolusi Iran. Yang kedua ada latar belakang penyusunan Tafsir Al-Mizan. Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran ditulis dalam konteks zaman yang sedang mengalami tantangan pemikiran modern dan materialisme sekuler. Tobak-Tobai melihat bahwa tafsir-tafsir tradisional tidak cukup menjawab tentang kontemporer karena terlalu fokus pada riwayat tanpa pendekatan filosofis atau analisis internal teks. Tafsir Al-Mizan ini ditulis selama kurang lebih 20 tahun, yaitu pada sekitar 1950 sampai dengan 1970-an. Dan terdiri dari 20 jilid dalam bahasa Arab. Tujuan penulisannya itu adalah untuk menghadirkan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya dari sisi teks tetapi juga dari sisi hubungan maknawi antar ayat, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan secara logis dan kohoren. Tafsir ini dinamakan Al-Mizan yaitu artinya timbangan, karena Tobak-Tobai ingin menghadirkan timbangan ilmiah dan adil dalam memahami konteks ayat suci, teks dan konteks ayat suci dengan bantuan akal dan riwayat yang sahih. Yang ketiga ada metodologi penafsiran. Menggunakan tafsir Al-Quran menggunakan metodologi tafsir Al-Quran bi Al-Quran. Metode utama dalam tafsir ini adalah menjelaskan ayat dengan ayat yang lain. Tobak-Tobai berpandangan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang saling menjelaskan secara internal. Setiap makna atau konsep yang disebut dalam satu ayat dapat dijelaskan melalui ayat yang lain. Yang kedua ada pendekatan rasional dan filosofis. Sebagai seorang filosof, Tobak-Tobai menerapkan prinsip-prinsip logika dan filsafat dalam menafsirkan ayat, terutama yang berkaitan dengan tauhid, qadar, ruh, dan alam, dan aspek metafisik lainnya. Ia sering menyisipkan pembahasan yang panjang dalam bentuk esai filosofis dalam tafsirnya. Yang ketiga ada pendekatan tematik atau mawdu'i. Meskipun strukturnya tafsir ini adalah tahlili, yaitu ayat per ayat sesuai urutan mushaf, ia sering menyisipkan penjelasan tematik terhadap isu-isu penting. Misalnya dalam membahas tentang keadilan ilahi, ia menyusun pembahasan panjang tentang keadilan dalam berbagai konteks ayat. Yang keempat ada kritik
terhadap Israiliyat dan pengguna hadis Ahlul Bait. Tabatabai sangat selektif dalam menggunakan hadis. Ia lebih memilih riwayat dari jalur Ahlul Bait karena menurutnya lebih otentik dalam menjelaskan makna Al-Quran. Ia juga menolak banyak riwayat yang berasal dari Israiliyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Mizan. Kelebihannya yaitu ada yang pertama, metode Al-Quran bil Al-Quran menjadikan tafsir ini sangat koheren dan otentik. Yang kedua ada filosofis dan rasional, cocok untuk pembaca yang ingin pemahaman lebih mendalam secara intelektual. Yang ketiga ada banyak membahas persoalan metafisik dan spiritualitas, menjadikan tafsir ini kaya dimensi rohani. Selanjutnya ada menjadikan rujukan utama dalam tafsir Syiah kontemporer, bahkan di kalangan akademik Sunni. Adapun kekurangan dari tafsir Al-Mizan ini yaitu yang pertama ada bahasanya yang sangat berat dan akademik sehingga orang awam itu sulit untuk menerima, sulit untuk mengakses. Yang kedua ada minim pembahasan sosial dan historis konkret, misalnya soal konteks masyarakat Arab saat wahyu turun. Yang ketiga ada sangat bercorak Syiah, sehingga beberapa penafsiran tidak mewakili pandangan Sunni. Yang keempat itu tidak banyak menjelaskan sisi hukum atau fikih. Jadi kesimpulannya adalah tafsir Al-Mizan fi tafsir Al-Quran adalah karya monumental dalam dunia tafsir, khususnya dalam tradisi Syiah, namun juga relevan secara luas dalam studi Al-Quran modern. Tabatabai berhasil menyajikan tafsir yang berwibawa secara keilmuan, menggabungkan teks wahyu dengan analisis logis filosofis, serta penghormatan tinggi terhadap internal Al-Quran. Meskipun berat secara bahasa dan pendekatannya lebih teoritis, tafsir ini tetap menjadi tonggak penting dalam kajian tafsir kontemporer. Ia menjadi jembatan antara tradisi klasik dan tantangan intelektual modern dalam memahami wahyu ilahi. Sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.